Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semuanya bukan? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PKN bab 3 bagian yang kedua, yaitu teori kedaulatan. Nah, anak-anakku semua, untuk dapat mengetahui siapa pemegang kedaulatan di suatu negara atau kekuasaan tertinggi, maka kita akan mempelajari pendapat-pendapat dari beberapa ahli ketatanegaraan tentang teori-teori kedaulatan. Teori-teori kedaulatan ada 5, yaitu yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori yang pertama dalam sejarah dan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asas segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori ini, kekuasaan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih secara kodrati menjadi pemimpin atau sebagai wakil Tuhan. Teori ini dianut oleh raja yang mengaku keturunan dewa seperti Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Dan raja-raja di Jawa pada zaman Hindu menganggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu, seperti Ken Arok bahkan menganggap dirinya titisan Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Pelopor teori ini ada Agustinus, Thomas Aquino, F. Haeckel, dan F. J. Steele. Contoh negara penganut teori ini adalah Jepang dengan Kaisar Tennoheikai sebagai titisan Dewa Matahari. Kemudian kita membahas teori yang kedua, yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, atau raja tidak perlu taat terhadap hukum karena wakil Tuhan. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527 melalui karyanya yang kedua, Prinsipal, atau negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Nah, kemudian di Inggris teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 yang mengajarkan kekuasaan mutlak seorang raja diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Arti dari homo homini lupus itu adalah manusia adalah serigala bagi sesamanya. Di Perancis teori ini dikembangkan oleh Raja Louis ke-14 yang menyatakan negara adalah saya. Kemudian kita akan melanjutkan teori yang ketiga, yaitu teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara dan sumber kedaulatan adalah negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi ini lahir menurut kehendak negara dan diabadikan untuk kepentingan negara. Penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani, yang artinya sikap kepala negara yang bertindak diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Haeckel, G. Jelinek, Paul Laban, dan yang menggunakan teori kedaulatan negara ini adalah negara-negara komunis. Kemudian kita lanjutkan dengan yang keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini menyatakan bahwa kekuasaan
kekuasaan pemerintah berasal dari hukum. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum, bahwa negara harus melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum dan menciptakan rasa keadilan. Pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, Leon Duguid. Kemudian kita lanjut dengan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan memberikan sebahagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah J.J. Rousseau, yang menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka. Yang kedua, Johannes Althusius, yang menyatakan setiap susunan pergaulan hidup manusia harus tunduk pada kekuasaan terpilih atau yang dipilih rakyat itu sendiri. Yang ketiga, John Locke, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja, atau negara lahir dari perjanjian masyarakat. Terbentuknya negara menurut John Locke melalui A. Pactum Unionis, artinya perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Kemudian yang B. Pactum Subjectionis, artinya perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi wewenang atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Maka kekuasaan itu dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separated of power, artinya pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Adapun ketiga kekuasaan itu adalah yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Contohnya di negara Indonesia, kekuasaan legislatif itu ada di tangan DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD Kota Madia, dan DPRD kabupaten. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering disebut sebagai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di negara Indonesia yang melaksanakan pemerintahan adalah di negara Indonesia presiden, dan di provinsi gubernur, dan di Kota Madia wali kota, dan di kabupaten adalah bupati. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ada pelanggaran. Dan kekuasaan yudikatif ini sering juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kemudian ada ciri-ciri daripada teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, ada pemilu. Yang ketiga, kekuasaan kedaulatan dilaksanakan oleh badan-badan MPR. Dan yang keempat, kekuasaan badan-badan MPR ditetapkan oleh undang-undang. Demikianlah penjelasan Ibu pada pagi hari ini tentang materi kita, teori kedaulatan. Nah, tugas di rumah, catat ke dalam buku catatanmu halaman 56 dari buku PKN kelas 9. Yang kedua, kerjakan tugas mandiri
31 halaman 59. Selamat mengerjakan, terima kasih.